Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'il a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat sekalian, bicara pendidikan, tentu semua guru, semua pendidik ingin agar anak didiknya itu menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang berakhlak, anak yang berkarakter, anak yang membanggakan khususnya bagi pendidiknya, bagi gurunya, umumnya kepada orang tua, khalayak, dan seluruh masyarakat. Tapi ketika bicara pendidikan dan mendidik, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Asal mengajarkan terus anaknya pinter. Enggak. Insyaallah, apalagi kalau udah bicara mendidik anak-anak kecil. Kita lagi didik yang ini, yang sana loncat-loncat. Masya Allah. Makanya saya itu sangat senang banget itu. Salut, senang. Pokoknya jempol lah. Pada para guru. Baik itu guru laki-laki atau perempuan. Yang ngajarin anak-anak TK, anak-anak TPG, itu anak-anak kecil ya. Kita lagi ngajarin ini, Bismillahirrahmanirrahim. Aba, ba, a. Yang sana loncat, yang sana ngelempar buku, yang sana nangis, yang sana ada yang kencing. Saya kalau ngelihat guru-guru TK itu subhanallah. Dengan ketabahan dan kesabarannya itulah, maka anak-anak yang lagi dididik, ini akan menjadi anak yang hebat. Tapi tetap peran orang tua sangatlah urgent, sangatlah penting. Maka orang tua harus membantu bagaimana supaya guru-guru dalam mendidik ini bisa normal. Artinya bisa terbantu dengan kondisi anak-anak yang gampang diatur. Nah sahabat sekalian, kami ingin menyampaikan tentang metodologinya orang yang tertulis di dalam Al-Quran. Metodologi Luqman Hakim di dalam mendidik anak-anaknya. Nah ini yang patut kita contoh. Makanya ayo para orang tua, para guru, kita contoh metode yang dipakai oleh Luqman Hakim sehingga anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang kenal dengan Tuhannya, kenal dengan dirinya, kenal dengan orang tuanya, maka kalau bahasa sekarang menjadi anak yang berkarakter. Kita akan menengok di dalam literatur atau hikayahnya Luqman Hakim. Maka kalau ngomong Luqman Hakim ini ada yang menyampaikan Luqman Hakim itu nabi. Ada yang menyampaikan Luqman Hakim ya rajulun solihun, laki-laki yang soleh. Ada yang mengatakan ya waliullah. Terlepas dari itu semua, karena itu kontroversi perbedaan pendapat ulama. Ternyata Luqman Hakim itu orang Nigeria atau orang manalah yang hitam kelam. Seperti sahabat Nabi, sahabat Bilal. Kulitnya itu semuanya ujung rambut sampai ujung kaki hitam semua. Yang kelihatan kali nyengir, giginya aja itu. Kita kan kalau memandang orang yang hitam itu rasanya gimana gitu ya. Orang Indonesia nih khususnya. Tapi Allah itu tidak melihat dari jasad manusia. Innallaha la yang dulu ila suwarikum wala ajsamikum. Allah enggak melihat pada bentukmu, pada jasadmu. Walakinnallaha yang dulu ila qulubikum. Tapi Allah melihat itu bagaimana hatimu, bagaimana karaktermu, bagaimana ketakwaanmu. Nah, Luqman Hakim ini orang yang hitam kelam. Tapi kok hebat tercatat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad atayna Luqmana al-hikmah anishkur lillah. Ketika aku memberikan hikmah kepada Luqman, anishkur lillah, agar kamu bersyukur kepada Allah. Ini kata-kata hikmah di dalam kitab tafsir Munirnya, wa huwa taufiqul amal bil ilmi faqad utiya al hikmah. Jadi kalau melakukan pekerjaan itu ditolong dengan adanya ilmu. Jadi setiap amalia itu harus ada ilmunya. Maka kalau pekerjaan dilakukan dengan ilmu, maka akan muncul hikmah. Hikmah itu kesantunan. Hikmah itu arif dan bijaksana. Hikmah itu orangnya akan santun kepada siapapun. Karena amalia dengan ilmu. Atau ada lagi yang menyampaikan, al-amalu bila ilmin mardudatun latuqbalu. Amalia kalau dilakukan tanpa ilmu itu akan ditolak. Lah ini Luqman Hakim ini dengan ilmu. Maka Allah menyampaikan walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Aku ini loh, kata Allah, memberikan hikmah kepada Luqman Hakim, amaliyah yang dilakukan dengan ilmunya. Maka Allah menyampaikan fa innama yashkuru li nafsihi. Sungguh orang yang mau bersyukur, orang yang mau berterima kasih, itu aslinya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak perlu kamu syukuri. Kamu yang perlu bersyukur kepadanya. Allah nggak perlu kamu sembah, tapi kamu yang wajib menyembah kepadanya. Karena Allah disembah ya tetap Allah Maha Akbar. Allah tidak disembah, Allah tetap Maha Akbar. Ketika seluruh dunia menyembahnya, Allah nggak tambah besar. Ketika manusia sedunia nggak nyembah Allah, ya tidak jadi tambah kecil. Tetap Allah Maha Akbar. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pun ketika kamu kafir, ingkar, ya Allah bebas-bebas saja. Wong Allah itu nggak butuh kamu semua. Allah nggak butuh kita makhluknya. Yang butuh makhluk kepada Allah. Nah, pelajaran selanjutnya. Wa idz qala Luqmanu libni wa huwa ya'iduhu. Ketika Luqman Hakim ngomong dengan anaknya, kan? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Luqman Hakim dalam rangka menasihati, ya bunayya. Kalau di Jawa, hingger anak lanang ingsun, ya bunayya la tusyrik billah. Ojo pisan-pisan nyekutokake marang Gusti Allah. Jangan sekali-kali menduakan Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kamu jangan meyakini si A ini jadi Tuhan, patung ini jadi Tuhan. Karena la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Inna syirka la dzulmul azim. Nah, yang namanya musyrik, syirik, menduakan Tuhan, itu adalah dosa yang sangat besar. Ini pesan kita kepada anak-anak kita. Makanya dalam Islam itu kan kalau bayi baru lahir, itu langsung diperdengarkan azan. Kalimat tauhid di kuping kanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti komat. Jadi sudah diperdengarkan Allah Maha Besar, tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Kita sudah menyampaikan ketauhidan dulu. Luqman Hakim menyampaikan kepada anaknya. Maka ini bagi kita orang tua, bagi para pendidik, tiap hari harus disampaikan kepada anak-anak bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Maka ini kan ada lagu ini. Lagu yang kadang disampaikan di dunia pendidikan anak-anak. Ini lagunya agak dirubah sajalah. Kan ada lagu yang begini. Tapi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ini jangan dianggap enteng loh. Karena nanti akan terpatri dalam hati. Tapi coba dirubah.
Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Loh, kalau dari sedini, dari kecil kita tanamkan tauhid, Allah Tuhan kita, yakin sampai kapanpun tetap la ilaha illallah. Maka nanti begini ibu, ini ibu-ibu nih rata-rata. Al-Quran itu kan mukjizat. Ketika anak kita, ya Allah Pak Ustadz, karena saya sering sekali diajak untuk musyawarah bagaimana anak-anak itu supaya pendidikannya itu baik. Anak saya Pak Ustadz, kalau udah pulang sekolah cuma tasnya dilemparkan. Ya Allah Pak Ustadz, anak saya itu kalau udah malam maunya keluyuran, maunya tawuran. Bagaimana Pak Ustadz? Doakan anak saya Pak Ustadz, agar anak menjadi anak yang soleha, gampang diatur. Ya Ustadz sudah doa, tapi mustajabnya sama ibunya, mustajab sama orang tuanya. Maka ibu bapak sekarang pakai trik begini. Al-Quran itu kan mukjizat yang sangat luar biasa. Gini. Jadi ibu bapak, ibu nih ya sudah wudu, pakai muknah, buka Al-Quran, suratnya surat Luqman juz 21, nanti ayatnya dari 12 ke atas. Anaknya itu dipanggil, nak, sini nak. Wah, anaknya suruh wudu dulu. Wah, enggak, kali ini aja ibu minta wudu dulu. Mungkin anaknya wanita ya suruh pakai muknah, kalau laki-laki pakai sarung, pakai kuku. Sini nak, duduk depan ibu atau depan bapak. Ibu atau bapak pegang Al-Quran. Ngomong sama Allah. Ya Allah, dengan nur cahaya Al-Quranmu. Ya Allah, dengan mukjizat Quranmu. Ya Allah, tolong buka pintu hati anakku. Ya Allah. Kucurkan air mata dengan serius agar anakku mendapat mukjizat dari Quranmu. Ya Allah, masukkan dalam relung hatinya ya Allah, agar dapat hidayah, dapat taufik sehingga mau belajar, mau menjalankan seluruh perintahmu dan menjauhi laranganmu ya Allah, taat dan bakti kepada orang tuanya ya Allah. Habis itu Bu, baca kalimat yang pertama tadi. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul adzim. Nah, ibu mau ngomong tapi yang ngomong bukan ibu nak. Yang ngomong adalah Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan ibu, menciptakan alam semesta. Kita bisa nafas, kita bisa minum, kita bisa makan itu dari Gusti Allah. Nah, ini yang ngomong Allah. Nah, yakin dengan mukjizat Al-Quran, anak akan tunduk. Anak akan diem karena sudah pakai mukjizat Al-Quran. Jangan apatis dulu dong. Anak saya susah Pak Ustadz, nggak mungkin. Ibu jangan terus pesimis, harus positif, upaya. Ini kadang-kadang orang tua saya udah ngomong Pak Ustadz tanahnya yang susah. Itu nggak boleh, seperti namanya juga upaya. Kan tadi sampaikan nggak semudah membalikan telapak tangan. Ketika anak sudah diem dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ketika Luqman Hakim ngomong anaknya, pesannya apa? Jangan menduakan Allah nak. Tuhan kita adalah Allah. Ayo nak, terima kasih kepada Allah. Nah, cara terima kasih kepada Allah dengan apa? Man sholla sholawatil khams faqad syakarallaha. Orang yang memang syukur kepada Allah menjalankan sholat 5 waktu. Wa man da'a lil walidaini fi idbaris sholat faqad syakara lil walidain. Ketika ada anak mendoakan kepada kedua orang tua, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira fi idbaris sholat. Setelah sholat 5 waktu, itu anak tandanya sudah syukur kepada kedua orang tua. Nak, kamu cara terima kasih kalau ada orang ngasih sama kamu nak. Kamu kan ngomong matur nuwun Pak, terima kasih, thank you. Sama loh, kita udah dikasih fasilitas oleh Allah, terima kasih sama Allah. Jalankan sholat ya nak. Makanya ayat yang selanjutnya nanti terus ngomong nak. Ini loh, Allah itu yang ngomong nyuruh. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar
wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nak, dengerin, ini yang ngomong Allah. Ya bunaya hinggir anakku, dipedang pundaknya dengan sayang. Nak, ini yang ngomong Allah, perintah Allah. Nak, aqimis sholah, akim ngedekno sira as-sholata maring sholat, dirikanlah sholat. Nak, sholat ya nak ya. Wis pokoknya kalau subuh bangun, kalau mampu ya mandi dulu untuk sholat subuh. Kalau nggak mandi ya wis pokoknya wudu terus sholat subuh. Nak, kamu kalau main duhur pulang sekolah ya tetap sholat ya anaknya, sholat duhur. Nah, kalau asar kondisi pulang sekolah kalau sore ya tetap sholat. Nah, karena apa? Ketika orang selalu ingat pada Tuhannya, ingat selalu sholat, itu namanya terima kasih. Orang yang sudah terima kasih nanti ditambah oleh Allah. Dan itu salah satu pembuktian kalau kita meyakini Allah. Ini perintahnya Allah. Nah, orang yang pengen selamat, nah, itu adalah orang yang selalu ngikutin aturan Allah. Luqman Hakim metodologinya begitu. Pelan-pelan ngomonginya. Wah, ini ibu-ibu kalau ngomongin, weh bangun pada sholat. Itu kan nggak ada sentuhan. Kamu anak jadi apa sih? Emang kamu anak siapa? Loh, ini ibunya kok ngomong anak siapa? Yang bikin juga siapa? Yang anakin siapa? Itu anak kita. Ya, makanya kembali pakai sentuh. Sentuh. Ya bunayya, wahai anak lanangku hinggir anak lanang ingsun, aqimis shalah. Salat ya anak ya. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, nah, selalu ajak kawan-kawanmu dengan kebaikan, wanha 'anil munkar, jauhinlah sesuatu yang mungkar. Narkoba kemungkaran, judi kemungkaran, tawuran kemungkaran, kalau udah gede korupsi kemungkaran, yang mungkar jauhi. Wasbir 'ala ma asabak. Nah, kalau ada musibah yang sabar ya nak ya. Karena dalam kehidupan itu berliku-liku nak. Orang itu harus berakit-rakit ke hulu nak. Enggak tiba-tiba kok sukses. Enggak mungkin tiba-tiba jadi orang kaya. Enggak mungkin tiba-tiba jadi pengusaha hebat. Enggak mungkin tiba-tiba jadi pejabat. Berakit-rakit ke hulu. Berenang ke tepian. Susah-susah dahulu. Capek-capek dahulu. Lalu kemudian bersenang-senang. Itu tujuannya apa? Ya, kita berupaya nak dari sekarang. Wasbir ala ma asabak. Sabar. Inna dzalika min azil umur. Ya, semuanya itu memang sudah menjadi ketentuan Tuhan, ketentuan Gusti Allah. Maka pemirsa, metodologi Luqman Hakim, sentuhannya dengan Al-Quran, dengan zatnya Allah, dengan cahayanya Allah. Nah, yang pertama, jangan menduakan Allah. Yang santun aja. Tuhan kita adalah Allah, la ilaha illallah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Metodologi yang kedua, sentuh. Nah, pelan-pelan. Yaitu pakai Al-Quran tadi itu. Quran kan mukjizat, Ibu. Bapak sekalian pemirsa, Masya Allah. Quran ini jangan dianggap hanya tulisan yang ditumpuk. Bukanya kalau ada orang meninggal ya. Dibaca, baca, dipahami, dihayati, diamalkan. Semua orang tua pengen anaknya menjadi anak yang baik. Kebanggaan yang kedua adalah kalau kita sudah meninggal, nanti ada yang mendoakan. Kita sudah meninggal, anak kita bisa Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Oleh karena itu, sentuh dengan Al-Quran, sholat. Perintah yang baik. Jauhi kemungkaran. Sabar ya nak ya. Insya Allah dengan semua itu akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Sehingga bisa ngikutin metodologi Luqman Hakim dalam Al-Quran. Kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Mudah-mudahan metodologinya Luqman Hakim bisa menciptakan anak-anak kita menjadi regenerasi yang membanggakan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.